Ya, selamat datang di channel Auto Second, teman-teman. Menikmati mobil nggak harus dengan yang mudah dan mahal, tapi juga bisa dengan mobil tua yang harganya sudah bersahabat. Dengan 15-25 jutaan, ini sudah bisa membuat kita happy, apalagi kalau punya nilai histori. Seperti Om Vicky, pemilik Force Challenge tahun 96 nih. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Vicky ya. Teman-teman, dengan Om Vicky. Ya, makasih Om Hidayat. Ini Force Challenge tahun berapa? Tahun 96. 96? Oh, iya. Wah, masih awet sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih. Ini mobil yang namanya jarang kedengeran ya. Iya, benar. Tenggelam sama sedan-sedan Jepang, tapi ternyata ini masih eksis ya. Masih eksis banget. Jadi di angkatan dia tuh ada apa? Corona ya? Ada Corona, Absolut, sama terus Fuso 405. 405 Oke. sama Mazda Kronos, saudaranya. Sama apa lagi ya? Cielo, Honda Accord Cielo. Cielo ya. Cielo. Ini tahun 96 ya. Iya, 96. Tapi ini tampangnya sporty belakangnya karena apa Iya, dia? benar. Liftback ya istilahnya. Liftback, Wow. istilahnya liftback itu. Jadi satu-satunya yang liftback ya, yang Iya. lain itu sedan. Sedan, salon. Iya. Nah, ngomong-ngomong gimana pertimbangannya nih? Iya. Bisa miara Force Challenge. Memang dari dulu kita pakai Ford terus ya dari tahun 99. Oh ya? Om Hidayat. Wah, Iya. lama dong. Iya. Pemain lama. 99. Iya. Waduh. Emang Ford itu memang beda sendiri dia karakternya daripada gitu? mobil Jepang dan yang lainnya ya, Eropa lainnya ya. Dia emang modelnya Amerika banget. Amerika udah style Amerika. Terus juga owner-nya bisa pakai Amerika, Jepang atau Thailand. Kita bisa substitusi yang mana sesuai budget kita. Oh, jadi bulenya masuk ke Thailand juga sih ya? Iya, dia kerjasama mungkin ya. Jadi ada spare part dari Thailand? Iya, Thailand juga ada. Oke. Terus dia lebih stabil untuk kecepatan tinggi, irit, dan juga tarikan juga lumayan kencang juga. Nah, ngomong tarikan ini mesin 2000 cc ya? 2000 cc, DOHC 16 valve dia. Udah injeksi juga. Injeksi juga? Injeksi. Iya ya. Injeksi. Salah satu mobil kenceng nih. Ini kalau nggak salah dulu barunya tuh tembus 195. Iya benar. Top speed ya? Top speednya bisa di atas 200 dia. Dan ini kalau nggak salah punya fitur yang ini, cruise control. Cruise control. Iya. Apalagi fiturnya deh? Oh, waktu itu mungkin ini bukan fitur yang kabarnya sih waktu itu belum terlalu signifikan kayak sekarang ya. Iya benar. Itu jalanan kan pada saat itu masih dibilang kurang mendukung buat cruise control gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak mobil-mobil baru ya. pakai fitur itu. Cruise control iya, yang adaptif itu ya sekarang ya. Iya. Terus apa lagi fiturnya dia? Dia ada swing AC. Swing AC. AC-nya bisa kayak di AC rumah, bisa ke kiri dan ke kanan. Oh gitu. Itu iya. Otomatis ya? Udah otomatis. Oke. Terus lalu disc brake ke empat rodanya. Oh disc iya. brake ke empat rodanya. Sama lampu depan proyektor. Proyektor. Sudah proyektor. Tahun itu udah proyektor ya? Iya, udah proyektor. Itu mirip sama Cheviro ya? Iya, mirip Cheviro. Sama Cheviro juga sama kelasnya, sama kayak Ford TX5 juga sama. Iya. Sama ada wiper belakang kan jarang tuh. Kayak mobil balap jadi mobil sport. Kayak Supra gitu, kayak Supra. Terus ada lampu belakang juga, lampu untuk rem. Di spoilernya iya. Di spoilernya ya? Iya. Keren banget ya? Iya. Di zaman itu ya? Di zamannya udah. Ya kita nggak usah beli spoiler lagi, jadi dia udah gabung sama bodinya. Udah gabung sama bodinya? Iya. Jadi lebih aman lah buat di tol. Ngomong-ngomong kalau mobil ini pasaran sekarang berapa ya? Kalau pasaran tuh tergantung kondisi Om Hidayat ya. Biasa ada yang antara yang umum aja lah, umum yang levelnya mau tubal gitu. Kalau yang itu kan harganya gelap tuh bisa bisa digelapkan. Bisa antara 20-28 lah ya. Untuk yang sedang-sedang aja ya. Man mesin AC dingin, cat paling 80%. Man pajak biasanya ada yang hidup, ada yang mati. Man kalau untuk yang original banget ya, bisa di atas 45. Waduh. Original. Kalau original sih jangan Tangan ngomong pertama, ya. Iya benar. Kalau sekarang begitu main posting, captionnya panjang, menarik, iya, harganya masih terjangkau lah ya untuk kita buat mengenang masa lalu atau kita pengen mencoba gitu ya. Jadi buat temen-temen nih dengan apa namanya budget yang ya minim udah bisa dapetin mobil di kelas 2000 cc tuh, istilah 2000 cc tuh kelasnya wah banget gitu ya. Iya benar. Iya. Cuman memang kalau ngambil mobil tua, itu kalau nggak salah dia punya pilihan hidup ya? Iya benar. Ada pilihannya kita ya untuk mau meminang gitu ya. Nah, pertimbangannya. Jodoh-jodohan ya biasanya. Kalau Vicky apa pertimbangannya? Kalau saya pertimbangan untuk melihat mobil yang sudah berumur atau legend atau histori lah ya, punya histori khusus, kita lihat
Pertama mesinnya dulu. Mesin. Oh. Kita injeksinya semuanya kan, kabel-kabelnya harus orisinal semua. Tidak ada yang di jumper atau ada yang hilang salah satu gitu ya. Itu jangan dipilih lah. Terus mesin juga kondisi bagus, olinya full, di gas juga tidak ada asap. Yang asap terus atau harus berembun ya keluar air. Itu insya Allah fit. Ya? Iya. Mesin. Jadi mesin dulu pertimbangannya. Mesin, iya. Terus apa lagi? Dan juga AC mungkin. AC kan sangat penting ya untuk di tropis ya. Jadi mungkin kita nyalain dulu, dia otomatisnya nyala apa enggak. Terus kipasnya nyala apa enggak duanya. Ada AC mesin atau AC-nya. Nah kita rasain adem apa enggak. Terus ada di besinya kan ada AC, ada besinya tuh. Kita coba tes dia berembun apa enggak, dingin. Nah itu berarti AC-nya berarti dingin. Pasti nggak panas, dijamin. Ini tips juga ya buat teman-teman yang mau membeli mobil tua. Iya benar. Iya kan? Soalnya ada juga pertimbangan kalau mesin, ya contoh saya pertimbangan gini. Kalau saya nyari misalnya bodi harus lurus. Karena asumsinya kalau mesin bisa dicopot diganti. Kaki-kaki copot ganti, tapi ada juga yang bodi nggak masalah. Gitu. Mau 80, 70 terserah gitu. Benar. Catnya agak belang-belang gampang. Nah, ini tergantung sudut pandang ya. Iya, sudut pandang kita. Iya. Ngomong-ngomong perawatannya apa aja? Perawatan paling simpel ya. Ini berapa tahun sih dipegang? Ini mau 3 tahun kita. Udah 3 tahun? Iya, 3 tahun. Oke. Nah, 3 tahun itu jajannya apa aja? Paling ganti filter udara, oli, atau spuring aja paling biasanya ganti oli, sama engine mounting aja. Yang lainnya belum diganti juga. Berarti ini emang mobil rawatan sebelumnya? Iya, dirawat pemakai dia sebelumnya. Oh, pemakai? Pemakai. Jadi mobil dipakai jalan gitu ya? Iya, buat hari-hari. Bukan mobil ngejog? Iya, dipakai. Oh, untung banget dong. Iya, bilang pemakai. Jajannya cuma gitu doang tuh? Iya, tinggal ganti oli air kan. Huh? Maksimal mengisi bensin aja dah. Insya Allah masih bisa inilah jalan jauh gitu. Berarti milihnya harus pinter ya? Iya, kita harus ke kolong-kolong dulu kan, lihat sasisnya dulu, keropos nggak, gitu, paling gitu. Sampai segitunya tuh? Iya, harus gitu. Terus? Paling kita gas-gas, dia keluar asap apa enggak mesinnya. Nah, itu ntar kita masukin gigi, 1, 2, 3 enak nggak, kalau pas dinyalakan takutnya gerak, bunyi gitu kan, nah itu berarti ada yang masalah di persnelingnya atau gearboxnya ya. Paling itu digas, di RPM-nya langsam nggak, digas, tadi ini lagi, balik lagi tidak gitu. Paling triknya itu aja sih. Sama surat-surat paling. Yang poin-poin penting ya? Iya, yang penting aja. Artinya requirement itu harus terpenuhi. Iya, benar. Gitu ya. Kalau giginya ada sesuatu yang batas salah, bertah apa segala macam, terus sasis keropos-keropos gitu. Artinya udah tinggal gitu ya. Iya, 1 poin minus udah langsung, karena itu poin-poin yang prinsip istilahnya. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, ini juga dapat ilmu baru nih yang buat minat mobil tua gitu. Kadang-kadang kita awam gitu kan, mobilnya masih bagus, mengkilap ya. Lampunya bening gitu. Iya. Di bawahnya kita kan nggak tahu kan, keropos atau sudah usia ya, takutnya di jalan kan bahaya, bisa patah atau gimana kan. Tapi Om ini kan memang udah lama main mobil dan Ford gitu, udah paham lah ya. Jajannya cuma segitu. Berapa perak itu jajannya? Iya. Yang penting saya konsen ke mesin dan AC mulai ya. Kalau di interior insya Allah Ford kuat sih, jarang ada yang patah. Oh ya? Interiornya rigid, kualitasnya gitu. lumayan bagus. Gitu ya? Jarang ada yang copot-copot. Cuman misalkan ada yang hilang dikit, banyak yang copotan. Kita bisa gabung ke grup Facebook gitu ya? Atau Instagram. Buat nyari-nyari barangnya? Iya, banyak. Tersedia semua. Bisa lihat dong mobilnya? Iya, silakan dong. Mesinnya ya? Boleh, saya buka dulu. Padat juga nih. Iya, 2000 cc di OHC. Ini apa aja yang udah diganti? Paling saya ganti engine mounting aja. Sini kanan, ya? Iya. Kanan doang? Kanan aja. Yang lainnya udah aman sih, tinggal paling kuras radiator sendiri aja, gampang pakai air AC juga bagus. Oh gitu? Iya, lumayan daripada kebuang ya air AC-nya, kita tadahin aja. Nggak takut karatan? Enggak, saya soalnya 3 bulan saya kuras, 3 bulan kuras gitu. Rajin, padahal kalau air AC dan lain sebagainya biasanya kan nggak rekomen tuh ya? Iya benar. Tapi kalau ini rajin banget 3 bulan. Iya, alhamdulillah masih bening sih, dibuka bening, nggak ada coklat-coklatnya. Kan 3 bulan sekali kuras aja. Berarti emang harus rajin juga? Iya, harus gitu. Merawat. Penting oli ya? Oli, air radiator, minyak rem, power steering udah. Dan kebetulan nih udah dirawat juga sama pemilik sebelumnya? Iya, dirawat dia. Ini untung banget nih, Om Vicky. Kalau kita bisa kejebak, iya. kalau nggak paham. Iya, alhamdulillah masih ada
Manual booknya ada, buku Manual booknya servis juga ada, Oh, oke. sama tape-nya. Yang ini masih ada semua. Lanjut Om, Boleh? kita melihat interiornya. Boleh. Nah, ini interior 2000 cc. Kita tukeran tempat nih. Ya, Fortestar ini TX5 interior desainnya sangat mewah dan sporty ya. Untuk tahun 2023 ini Om. Masih ini ya? Masih fungsi semua, masih mulus lah, masih soft touch semua di dalamnya. Dan desainnya tuh melengkung itu kayaknya malah lebih masuk ke tahun ini masih masuk ya Masih. dibanding yang kotak-kotak gitu. Iya benar. Iya. Masih timeless lah ya, masih Iya. bisa diterima gitu ya. Iya. Masih kelihatan keren nih, Masih. stylish nih. AC-nya juga sudah digital dan juga sudah swing AC. AC-nya bisa kiri kanan. Nah, swing AC itu di mana sih ininya? Di daerah sini Om. Oh, itu Kita yang ada pencet. tulisan swingnya ya? Iya, swingnya. Jadi dia bisa kiri kanan tuh. Iya, ada heater juga dan juga AC-nya sudah digital juga. Dan juga Head mungkin unitnya asli ya? asli semua. Ada cruise control-nya juga masih aktif Di mana tuh ini? di sini Om. Oh, oke, Kelihatan. di sebelah kanan ya. Ada dimmer juga dan rear defogger dia juga udah ada. Oh, Defogger. iya. Ini bukunya masih lengkap nih. Masih komplit. Owner's manual. Ada owner manual, ada buku servis dan juga Alpine untuk CD-nya ya. Gairah Amerika, Dari mantap. Amerika iya. Lanjut Om ke belakang. Iya, boleh. Ya, dalamnya juga jok kulit, sudah jok kulit. Ini kita tutupi Om, biar ini aja, biar terjaga ya originalnya. Cuman udah ada yang pecah-pecah kan, karena faktor Rusia dan iklim Indonesia mungkin ya, tropis. Ini bawaan aslinya ya kulitnya? Bawaan aslinya kulit. Wah, tebel ya. Udah sport juga dia, model sport, jadi kita terdekap oleh jok juga. Gitu ya. Iya. Oke. Lega juga untuk tinggi 182 masih lega. Lega ya. Lega semua. Dan ini bentuk Iya. kaca belakangnya ini unik nih. Iya, benar. Coba kita lihat sekarang. Ya, ini Om Idai ada pilar satu lagi dia. Dia ada kaca kecil ini. Seperti model liftback atau model coupe ya kelihatannya ya. Seperti coupe gitu ya. Jadi kalau dari depan nih sporty banget ya, dari kaca Belakangnya. depan itu di finishnya di sini. Finishnya di sini. Iya, jadi kayak ada ruang tambahan satu lagi ya. Benar. Yang menarik ini pintu belakangnya nih. Untuk belakangnya Pintu bagasi. Bagasi. Boleh kalau lihat. Wah. Om Idai ini ada yang bagus sekali nih, sangat beda daripada mobil yang lain ya. Ini ada spoilernya. Ini spoilernya bersatu sama bodi dia. Integrasi sama bodi Integrasi ya. Sudah ada rear stop lamp juga di spoiler. Dan juga lampunya ini udah menyambung seperti mobil sekarang ya. Udah Penuh lampu ya? Penuh lampu semua. Kalau malam seperti mobil balap juga sih, terang semuanya ya. Ya, nggak ketinggalan lah ya. Cuman ini hati-hati nih kalau ada apa-apa nih. Waduh, susah nyari. Iya, ini agak langka. Paling kita cari copotan di Copotan ya? teman-teman kita banyak sih. Oh, iya. Banyak yang gini juga. Juga udah ada apa? Rear wiper juga Rear wiper untuk ya? visibility ya. Ini kaca belakangnya gede ya. Iya, sangat besar sekali. Dan ini coba kita buka pintunya. Ah, pintunya gede banget tuh di bagasinya. Karena sampai ujung ya. Iya, model liftback deh. Iya. Dan ini jadi kapasitas penutup. bagasi itu panjang ya. Sangat luas. Ini bisa Luas dibuka ya? juga. Ini bisa buat tempat tidur kadang. Hah? Tempat tidur nggak bisa ini, lega. Bisa nih, Masih bener, iya. bener lega banget. Iya. Kunci masih ada untuk Ford-nya. Wah, Lega. masih ada ini ya. Dan ini. Mantap. Jadi di depan lega, di belakang lega, bagasi Iya, juga bagasi juga lega juga. lebih lega juga. Dan ini kayaknya kalau begini buat di outdoor malah ini ya. Iya. Untuk daerah pegunungan mungkin enak kali kita dibuka kayaknya duduk sih. tidur iya. Kayaknya pintunya tuh kayak jadi apa? Kayak tenda gitu. Iya. Tinggi banget. Lebar maksudnya ini. Iya benar. Iya. Bisa bikin tempat tidur juga, ini bisa rata dengan lantai bisa. Oh ya? Atas ini Jok bisa belakangnya? iya, bisa dilipat. Jadi jok yang bawahnya ke atas, lipat jadi rantai. Wah bener nih, Rata. berarti kalau misalnya ini diratain terus Iya. kita buka pintu bagasi ngadep ke arah gunung apa Iya laut. benar. Pas. Sedan aja bisa begitu ya? Iya. Iya. Fungsi lah ya. Fungsi ya. Om Vicky, Iya. ini ada satu lagi nih. Iya, satu lagi nih. Kita baru perawatnya. takjub sama challenge. Ini ketemu lagi Daiwo apa nih? Espero Espero tahun berapa? tahun 96. Ini sebenarnya Miara dipakai apa jualan dong? Ini kita pakai sendiri sih buat kita sambil menikmati gitu ya. Mengenang masa lalu, histori gitu, masa kecil. Penikmat mobil tua. Iya, Oh, sangat. oke.
Dan ini 2000 cc juga? 2000 cc juga sama. Mantap. Sama juga. Jadi levelnya tuh kelas ini ya? 2000 ya. Kelas mewah zaman dulu Iya, ya? zaman dulu 2000-an. Top banget kalau 2000 ya. Iya. 96 manual. 96 manual. Ini kalau sekarang pasaran berapa nih? Ini antara 15-20 lah ya. 15-20 ya? Iya, tergantung kondisi. Oh, udah dapat nih? Bisa dapat ini. Sehat? Sehat. Oh. Insya Allah sehat kalau ini. Iya. Kalau mesin dan AC-nya terawat ya. Bodi sih dia kuat sih. Rata-rata. Yang penting bisa dinikmatin. Iya, benar. Sambil apa namanya? Mengenang histori masa lalu mungkin. Histori masa lalu ya. Iya, yang belum kesampaian atau gitu ya. Gitu. Jadi dulu sering baca media otomotif juga jangan-jangan? Iya, sama. Sering banget memang. Jadi hafal sama mobil-mobil pada saat itu ya? Iya. Iya. Ini kalau nggak salah sebelum Timur lahir kalau nggak salah. Ini, Ya. iya benar. Cuman dia beda kelas ya kan? Beda kelasnya. Dulu barunya sekitar 60-an kalau nggak salah. 60-an. Cuman dengar-dengar sih dulu sempat susah juga tujuannya karena kompetisinya kan tinggi ya. Iya. Tapi beberapa keluar juga nih, keluar showroom. Di salah satu ini. Iya benar sih. Nah ini kira-kira suka dukanya merah ini gimana? Ini suka dukanya sih dia mesinnya kuat ya. Oh ya? Terus banyak juga underdeal-nya. Oh ya? Dia bisa pakai Chevrolet juga. Chevrolet? Iya. Chevrolet apaan? Chevrolet Blazer, Opel Blazer. Oh Blazer? Bisa juga. Oh. Dia bisa substitusi lah ya. Bisa. Oh semuanya. gitu. Soalnya kan dia ngedesain orang Renault apa itu gitu ya. Eropa, cuman ininya GM, General Motor semua. Mesinnya GM, sasisnya GM semua. Oh gitu ya. Cuman brandingnya Korea? Korea Selatan, iya. Oke. Nah, kalau menurut Om Vicky nih, Iya Om Idan. ini mobil enaknya di mana nih? Ini mobil Dewa Espero enaknya tuh sudah stabil banget ya untuk di tol atau di jalan biasa. Dan juga torsinya juga badak dia. Oh ya? Torsinya dia 2000 cc cuman badak. Oh. Jadi dia bisa lebih irit, bisa juga kencang juga ya. Tarikannya terus juga udah ABS, airbag juga safety-nya juga lumayan mumpuni lah. Wah. Sudah semua. Iya. Nah, kira-kira ada fitur apa aja di Espero nih? Ini fiturnya ABS juga, airbag, dan juga antena elektrik. Antena elektrik? Iya. Oh iya. Kalau kita nyalain radio atau tap, antena otomatis Otomatis naik. muncul? Iya. Mantap. Dan masih fungsi juga. Gitu ya? Iya. Boleh dong kita lihat mesinnya? Boleh, silakan. Saya lihat. Wah, ini mesinnya ya. Iya, Om. Daewoo motor, Betul. assembly Star Auto Dinamika Indonesia. Wah, ya assembly di sini ya. Iya, dia CKD ya. KD ya. KD. Ini mesin 2000 cc. 1000 cc. Tenaganya berapa nih? Ini bisa 125 horsepower. 125. Iya. Torsinya Torsinya bisa 184. Dia gede dia. gede ya. Torsinya badak banget dia. Hmm. Dia untuk tarikan awal enak dia. Terus lebih irit jadinya kan untuk di bensin ya. Jadi RPM-nya bisa lebih rendah ya. Iya, bisa lebih rendah. 2000 RPM dia udah bisa inilah naik nanjak atau trek lurus ya. Dapat. Nah, ini spare part nih. Kalau spare part dia sama kayak Chevrolet, Opel Blazer sama semuanya. Sama ya. Sama semua. Udah ada yang pernah diganti belum pakai Blazer? Paling kita ganti seal clamp-nya aja untuk performanya biar balik lagi ya. Itu aja paling seal clamp. Oh, dari sama, Blazer tuh? Iya, dari Blazernya juga sama ininya. Oh, gitu ya. Di Espero juga sama, ada juga dia. Jadi bisa kita mau Opel atau Espero, di Espero. Dan ini nggak ngebul ya? Nggak ngebul, mobil masih sehat semua. Berarti perawatannya Injeksinya. emang bagus ya? Iya. Tapi emang kalau beli mobil tua emang kayak tadi prinsip-prinsipnya harus dipenuhin semua. Iya. Kalau body bisa nyusul gitu ya. Iya, penting mesin AC kan, yang lumayan budgetnya mahal tuh ya. Kalau body yang penting masih lengkap, kalau catnya agak sedikit pudar atau yang penting masih ori, bisa kita ini pinang lah gitu. Iya, iya. Lihat dong dalamnya Om. Oh, silakan Om. Om Ida ini dashboardnya dalamnya kayak gini, seperti ini. Ini sudah soft touch semua ini. Iya. Panel kayu full. Ini panel kayu juga bukan dari stiker ya, memang kayu asli dia. Oh, potongan kayu aslinya. Kayu asli dia, nggak pudar makanya. Joknya juga sudah kulit. Kulit, oke. Juga udah ada airbag. Tombol-tombol di sini komplit untuk fog lamp, untuk pemanas kaca belakang, depan dan spion. Dan juga air ini wiper ya. Di sini semua. Ini buat hazard juga, ini untuk dimmer. Oh, Banyak dimmer ya? ini. Iya. Nah juga semua udah tape-nya juga masih original Pioneer. Elektriknya masih berfungsi semua. Oh, oke. Ini ngomong bentuk dashboardnya apa namanya, panel instrumen yang kayu itu
Kenapa ngingetin sama Stargazer ya? Stargazer. Iya, mirip. Stargazer kalau ditutup ke belakang kayak gitu. Oh iya benar, iya. Mungkin dari Korea Selatan sama kali ya. Sama. Ya. Iya, iya. Dia agak legend juga dia kadang dia sama kayak mobil lama ya modelnya ya. Agak ini dia. Oke. Lihat belakangnya Om. Boleh. Ya Om Ida ini joknya semua udah kulit semua. Oh iya iya. Dan juga dia ada yang antik juga nih. Ciri khasnya dia buka pintunya seperti Volvo mungkin ya, kayak begini. Iya, dari sini ya. Dicongkil gitu ya? Iya, depan belakang ya sama. Jadi rata kalau dilihat. Iya. Buat di sandar tangan juga nggak terlalu ini ya. Halus jadi kan. Dan juga dia sudah full set semua, pakai kulit juga, ada sabuk juga semuanya, udah komplit. Dan juga ini udah ditutupin sama kayu ya. Kayu dan juga kulit semua, soft touch semua. Iya. Wah, iya. Jadi berbicara inilah kelasnya gitu ya. Iya. Untuk lampu juga di interior di sini. Oh, di atas. Di atas. Oh, oke. Unik juga di atas pilar iya. gitu ya. Atas pilar. Ada handrest juga di sini. Bisa diminta handrest. Gitu. Oh, tebal. Tebal. Iya. Ada ini juga asbak dan juga handrest di depan juga ada nih. Buat boxnya penyimpanan. Nah, ini bagian belakang ini ya? Iya, ini belakang mobil ini. Lampu juga nih. Ini lampunya juga gimana ya? Ada ciri khasnya ya, full ya. Ini merah semua untuk keamanan juga malam kan ya. Dan juga ini udah 2000 cc injeksi. Ini namanya Luxury Edition kalau LA ini. Oh, jadi versi mewahnya ya. Versi mewah, varian mewahnya ya? Iya. Dia ada juga yang LS. Yang like sport jadi sporty. Dia cuma pakai ini aja, spoiler belakang. Oh. Kira sih itu aja. Pembedanya itu. Apal ya? Iya. Kita lihat di ini ya. Paling ini. Coba lihat bagasinya. Boleh. Ini bagasinya juga elektrik, Om Idai. Oh ya? Elektrik semua. Tinggal pencet tombol aja ini. Wah, mantap. Langsung kebuka. Iya, bagasinya elektrik juga. Sangat lega juga ini. Untuk bawa barang, koper atau bawa galon ya, bisa semua. Wah, ini sih kayaknya bagasinya serius ya. Karena dia tuh dalam ternyata. Dalam dia. Jadi dari bibir pintu ke bawahnya tuh berapa senti nih? Hampir setengah meter. Iya, kalau buat dan jalan jauh ya. Ke dalam ya volumenya. Iya, benar. Wah, ini benar-benar ya. Udah kayak bawa pickup ya sebenarnya. Iya. Bakis gitu. Bisa dia. Karena dia udah panjang, dalam juga. Dalam. Iya. Nggak nyangka ya. Iya, benar. Kalau ngelihat tutup bagasinya tuh kayak sempit kecil gitu. Iya, benar. Di dalamnya ya, buat tata ruangnya bagus nih dia. Iya. Oh Vicky, iya. Kita tadi ngomong enaknya aja, lupa. Iya. Pahitnya apa nih biar mobil tua? Pahitnya ini untuk Vortex 5 atau Dewa Espero dia hampir sama ya kalau untuk mobil lama ya. Biasanya kita cek kipasnya, pendinginnya. Itu jangan sampai ada yang mati. Salah satu dia kan ada 2 kipas ya, mesin dan AC, jangan sampai mati. Mungkin busi juga harus sering diganti, minimal setahun atau 2 tahun ya. Sama aki jangan sampai drop. Minimal kita sering panasin komplek atau dinyalain aja, gitu. Selebihnya sih paling ada rembes-rembes aja di seal ya, di seal klep atas, tutup klep tuh gampang sih dan murah, terjangkau semua. Gampang. Ini ada mogok-mogok nggak? Kalau mogok sih jarang, paling itu doang aki. Aki ya. Biasanya kita lupa manasin kan, kalau nggak lampu lupa ditutup, semuanya ada yang nyala lampu, nah itu bisa agak berat juga. Cuman masih bisa didorong lah ya, kalau manual ya masih aman gitu. Di jumper juga aman, masih aman. Gitu. Nah, terakhir nih sebelum di closing. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman peminat mobil tua nih apa aja? Ya biasanya kita nggak usah khawatir sih kalau untuk Vortex 5 atau Dewa Espero atau mobil yang lain ya. Biasanya kita sama seperti keluarga. Untuk grup WA ada. Kalau di IG vote-nya di United Brother Vote. Dia ada juga IG-nya, Dewa Indonesia juga ada. Dan itu jadi kita kompak kalau kita butuh underdeal atau kita butuh bantuan Jabodetabek atau seluruh Indonesia, kita bisa kontak teman-teman kita. Oh, ada komunikasinya? Iya, bisa juga. Oh ya, jadi beli mobil dapat saudara. Iya, benar. Oke, menarik juga. Om, terima kasih banyak. Sama-sama Om Idai. Terima kasih nih di review dan diberi kesempatan. Sama-sama, saya udah dikasih kesempatan juga buat lihat mobilnya. Iya, Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.